Halo sahabat review Cinema Action. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul On the Line. Kisah ini diangkat dari seorang penyiar radio yang menyukai hal ekstrim bahkan tidak terfikirkan oleh orang lain. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan aksinya. Or else? Or else what? Calm down. Hal ekstrim memang kerap ditakuti oleh banyak orang. Namun siapa sangka, sebagian orang di luar sana lebih banyak menyukai hal ekstrim ini dan bahkan ada yang menjadikannya sebagai lelucon. Wow, hal ekstrim menjadi lelucon seperti apa sih? Sebut saja namanya Brojol. Brojol adalah seorang penyiar radio sekaligus pemilik siaran radionya langsung yang berada di kota New York. Steve adalah seorang karyawan baru yang baru saja diterima Brojol untuk bekerja di studio siaran radionya berlangsung. Seperti biasa, Brojol selalu menyiarkan siaran langsung dan langsung disiarkannya oleh dia sendiri dibantu dengan teman-temannya yang berada di studio. Sebut saja siarannya On the Line. On the Line merupakan siaran radio yang dibuka oleh Brojol, yang mana siaran ini membebaskan setiap pendengar radio untuk melakukan telepon balik kepada studio bagi mereka yang mau menceritakan tentang masalah kehidupan mereka. Siaran pun berlangsung. Create some kind of buzz, some sort of prank. Well, congratulations, it's working. You got me, okay? Brojol yang selalu dibantu oleh karyawan lamanya yang bernama Mary. Guy's name? James Steele. He's a star. Dylan, you know who I'm talking about, right? Not sure. Tak heran, Steve yang sebagai karyawan baru memulai beradaptasi untuk ikut serta dalam penyiaran radio. You think I'm kidding? He thinks I'm kidding. Mary can produce the show. She's done it in... Beberapa pendengar radio pun mulai menelpon. Mereka menceritakan setiap masalah kehidupan mereka, mulai dari masalah percintaan hingga masalah perekonomian yang sedang mereka hadapi. Brojol pun selalu memberikan saran yang terbaik bagi mereka yang putus asa dalam menjalani kehidupan. Tak heran jika Brojol dapat gelar dari setiap pendengar radionya sebagai penyiar radio terbaik yang pernah ada. Hingga suatu ketika, adegan pun terjadi. I'm gonna do something really screwed up tonight. Seorang penelpon misterius melakukan telepon ke studio yang dijawab langsung oleh Brojol. Orang ini menceritakan tentang masalah kehidupannya yang telah dia hadapi. Siapa sangka, penelpon kali ini tidak seperti penelpon sebelumnya. Penelpon kali ini mengatakan bahwasanya ia sudah putus asa dengan kehidupannya dan ingin segera mengakhiri semuanya. Setelah mengatakan itu, penelpon pun mematikan teleponnya. Brojol pun mengambil tindakan dengan melakukan telepon balik kepada orang tersebut karena takut dia akan melakukan hal yang tidak diinginkan. Alhasil, orang tersebut mengangkat telepon dari Brojol. Telepon dilakukan dalam bentuk masih penyiaran radio. Warga sekitar kota Los Angeles beserta kota New York dapat mendengarkan siaran yang dilakukannya. Brojol pun memulai pertanyaan kepada orang tersebut. Dia menanyakan apa masalah yang sedang ia hadapi. Namun, orang tersebut tidak mau menjawabnya secara jelas. Orang itu hanya mengatakan bahwasanya kehidupannya sudah dihancurkan oleh seseorang dan akan segera melakukan pembalasan. Brojol pun tak habis pikir. Dia mulai meluncurkan jurus jitunya untuk menenangkan orang yang sedang berada dalam masalah. Dia menyarankan agar orang tersebut tidak melakukan hal bodoh seperti yang ingin ia lakukan. Namun siapa sangka, orang yang menelpon kali ini bukanlah orang-orang sebelumnya yang bisa diarahkan oleh Brojol untuk tidak melakukan hal kriminal apapun jika dia dalam menghadapi masalah.
Bahkan, orang ini mengatakan bahwasanya ia sudah berada di depan rumah orang yang sudah menghancurkan kehidupannya. Orang ini berniat akan melakukan pembalasan. Ia ingin menghabisi seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut. Brojol pun akhirnya panik. Ia berusaha untuk menanyakan di mana posisi orang tersebut berada dengan alasan ia akan menemuinya secara langsung untuk tidak melakukan hal bodoh yang ingin ia lakukan. Di sisi lain, Brojol sudah berencana dengan orang tersebut tidak mendengarkan saran ataupun ancaman yang dilakukan oleh Brojol terhadap apa yang akan ia lakukan. Bahkan, orang tersebut mengatakan bahwasanya ia sengaja langsung menelpon pihak studio radio supaya semua orang tahu bahwasanya ia akan melakukan hal tersebut. Brojol dan karyawan lainnya pun panik. Begitu juga dengan Steve. Steve yang merupakan karyawan baru juga terasa ikut gemetar karena dia baru saja mendengarkan atau melihat hal yang aneh seperti ini terjadi. Tidak sampai di situ saja. Penelpon belum berakhir. Brojol pun berusaha keras untuk menanyakan di mana posisi penelpon sekarang berada. Akhirnya, orang tersebut mengatakan di mana posisinya sekarang. Namun setelah orang tersebut mengatakan di mana posisinya, Brojol pun menjadi semakin panik hingga tubuhnya menjadi gemetar. Orang tersebut mengatakan bahwasanya ia sekarang berada di depan rumah Brojol. Orang tersebut juga mengatakan ia akan segera menghabisi anak dan istrinya yang sekarang sedang berada di rumah. What the hell did you do? I'm gonna put you on speakerphone. Brojol pun semakin panik. Karyawan studio memberikan ia saran untuk segera menelpon pihak kepolisian. Namun hal itu didengar oleh si penelpon. Tapi sayangnya, si penelpon tidak takut sedikit pun akan hal itu. Bahkan si penelpon mengatakan bahwasanya ia rela mati bersama-sama dengan anak dan istri si Brojol. Si Brojol pun semakin panik. Tak habis pikir, si Brojol pun menanyakan apa kesalahan yang pernah ia buat hingga membuat orang tersebut sebegitu marah kepadanya. Si penelpon tidak menghiraukan pertanyaan Brojol. Ia hanya mendengarkan suara teriakan anaknya yang sedang ditawan oleh si penelpon tersebut. What the hell did you do? I'm gonna Si put you penelpon tidak main-main. Ia meluncurkan tembakan ke arah dinding hingga membuat si Brojol ketakutan. Hingga akhirnya, si penelpon mengatakan apa permasalahannya dengan Brojol sebelumnya. Si penelpon menanyakan kepada Brojol tentang karyawan studio yang sebelumnya yang pernah ia pecat. Karyawan tersebut juga seorang wanita. Si penelpon mengatakan bahwasanya Brojol pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita tersebut. Namun si Brojol mengelak. Si Brojol mengatakan bahwasanya ia tidak pernah melakukan hal itu. Whoever he is, he didn't destroy your life. Don't give him. Akhirnya, si penelpon makin marah. Ia segera melakukan pengancaman kepada Brojol dengan memasang bom yang akan diledakkan kepada anak dan istrinya. Brojol pun semakin ketakutan. Begitu juga dengan Steve yang sebagai karyawan baru di studio radionya. Steve tak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, pihak kepolisian melakukan penelponan balik kepada karyawan studio lainnya yang tadi telah menelpon sebelumnya. Pihak kepolisian mengatakan akan segera ke rumah si Brojol. Teman-teman Brojol yang berada di studio menyarankan kepada Brojol untuk mengulurkan waktu kepada si penelpon menjelang pihak kepolisian datang. Berbagai hal yang dilakukan oleh si Brojol untuk mengulurkan waktu supaya si penelpon tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, pihak kepolisian pun menelpon kembali kepada karyawan studio.
Pihak kepolisian mengatakan kepada karyawan bahwasanya tidak ada satu apapun yang terjadi di rumahnya si brojol. Pihak kepolisian sudah menggeledah rumah si brojol, tapi tidak menemukan anak dan istrinya. Si penelpon mengetahui rencana si brojol. Ia pun segera tertawa terbahak-bahak di dalam telepon. Ia mengatakan kalau rencana yang dilakukan oleh brojol barusan adalah rencana tikus yang tidak ada gunanya. Sambil meyakinkan si brojol, si penelpon kembali mendengarkan suara teriakan anak dan istrinya yang sedang ditawan. Alhasil, si brojol pun kembali panik. What the hell did you do? Brojol pun segera mengambil inisiatif akan segera pulang. Sekarang posisi brojol sedang berada di lantai atas studio. Dia segera turun ke lantai bawah untuk segera menuju pulang ke rumahnya. Brojol meminta bantuan kepada Steve untuk memegang mikrofonnya dan menuju ke lantai bawah karena si penelpon tidak mengizinkan untuk memutuskan teleponnya. Brojol hanya menyusun rencana supaya tidak ketahuan oleh si penelpon bahwasanya ia akan segera pulang. Namun, rencana itu disusun dengan cara mematikan mikrofon yang sedang terpasang. Hal ini dilakukan brojol supaya si penelpon tidak mengetahui rencana yang akan ia lakukan. Sesampainya di lantai bawah, brojol dan Steve dikagetkan dengan hal yang lebih mengejutkan lagi. Di pintu keluar bawah, brojol melihat satpamnya yang sudah mati tewas tertembak oleh seseorang yang tidak tahu di mana. Namun, lebih parahnya lagi, si brojol melihat adanya bom yang terpasang di dekat pintu keluar dari studio. Si penelpon pun tertawa. Seolah-olah mengetahui rencana si brojol, si penelpon pun mengatakan bahwasanya ia sudah memasang semua bom di setiap sudut ruangan studio. Si penelpon juga berencana akan menghancurkan studio milik si brojol. Tak habis pikir, si brojol pun mulai menjernihkan pikirannya. Si brojol makin yakin bahwasanya si penelpon sudah berada di dalam studio. Steve pun semakin ketakutan. Namun si brojol berusaha meyakinkan Steve untuk tetap bisa berjuang bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Karena saat ini, Steve satu-satunya karyawan laki-laki di studio yang bersama si brojol sekarang. Brojol pun berusaha mencari si penelpon dengan masuk ke ruang bawah studio. Brojol semakin yakin bahwasanya dari tadi si penelpon sudah mengamatinya dari ruangan CCTV. Si penelpon pun mengetahui rencana si brojol. Ia segera mengatakan kepada brojol akan membunuh anak istrinya jika tidak menuruti apa yang ia katakan. Si penelpon menyuruh si brojol naik ke paling atas lantai studio miliknya. Sesampainya di sana, si penelpon menyuruh si brojol untuk loncat dari lantai tersebut ke bawah. Adegan tersebut diperhatikan oleh teman-teman studio lainnya. Brojol tidak percaya akan hal ini, tapi dia didesak dengan ancaman akan membunuh anak istrinya jika tidak melakukan hal tersebut. Brojol pun segera memikirkan sebuah rencana. Dengan memberikan mic telepon kepada teman karyawannya yang lain, brojol membuat rencana akan berpura-pura melompat sehingga membuat si penelpon percaya bahwasanya ia sudah melompat. Sekarang mic telepon sudah berada di tangan Steve. Si penelpon menanyakan kepada Steve apakah si brojol benar-benar sudah melompat dari gedung lantai atas ke bawah. Steve menjawab, "Brojol sudah melompat. Segeralah lepaskan keluarga anak dan istrinya." Si penelpon pun tertawa. Ia mengatakan akan segera membebaskan anak dan istri si brojol kalau benar-benar si brojol sudah melompat dari atas gedung studio ke bawah. Si penelpon ingin membuktikannya langsung. Seperti rencana yang sudah disusun,
si penelpon menerbangkan drone untuk melihat kamera ke atas gedung dari studio. Alhasil, si penelpon dibuat kecewa. Dengan bantuan kamera drone, si penelpon masih melihat Steve dan brojol masih berada di atas gedung. Si penelpon pun marah besar. Ia juga mengancam Steve akan menangkap keluarga Steve dan membunuhnya. Steve pun menjadi ketakutan. Namun si brojol berusaha meyakinkan si penelpon untuk tidak melibatkan orang lain dalam masalah pribadi mereka. Si penelpon pun seperti berbaik hati. Ia memberikan isyarat kepada Steve dan brojol untuk mencarinya di dalam gedung. Si penelpon mengatakan bahwasanya ia sudah berada di dalam gedung. Kalau si brojol dan Steve berhasil menemukannya, maka keluarga si brojol akan dibebaskan dan digantikan dengan Steve. Steve pun semakin panik. Namun si brojol berusaha meyakinkannya. Si brojol mengatakan kepada Steve, kalau kita mau berjuang bersama-sama, kita akan terbebas dengan hal ini. Namun Steve tidak menyetujuinya. Tapi si penelpon mengatakan bahwasanya mereka tidak mempunyai pilihan lain. Akhirnya, Steve dan brojol berusaha kembali ke lantai bawah untuk mencari di mana si penelpon berada. Setiap ruangan sudah digeledah oleh Steve dan brojol. Alhasil mereka tidak menemukan si penelpon. Brojol semakin ragu. Akhirnya, brojol kembali ke dalam ruangan studio di mana ia menyiarkan siaran radio. Yang mana di ruangan itu sebelumnya berada Mary dan salah satu rekan kerja lainnya. Dengan berhati-hati, Steve dan brojol melihat dari luar ruangan studio. Mereka melihat bahwasanya orang tersebut sudah menawan Mary dan satu teman rekan kerja lainnya. Dalam menyusun rencana, Steve dan brojol mendapat telepon dari pihak kepolisian. Di dalam telepon, pihak kepolisian mengatakan bahwasanya ia sudah menemukan anak dan istri si brojol. Tapi sayangnya, anak dan istri brojol sudah diikatkan dengan bom yang menggunakan kode tertentu. Pihak kepolisian mengatakan akan segera menghubungi tim SWAT untuk mencoba menjinakkan bom yang sudah dilekatkan itu. Di sisi lain, Steve dan brojol masih menyusun rencana bagaimana bisa membebaskan Mary dan rekan kerja lainnya yang sedang ditawan oleh si penelpon. Alhasil, Steve dan brojol memutuskan untuk masuk secara diam-diam ke ruangan studio untuk menyergap si penelpon. Dengan menggunakan pisau stainless dan satu pistol yang disuruh Steve untuk memegangnya oleh si brojol, mereka berhasil menyergap si penelpon tersebut. Namun sayangnya, si penelpon malah tertawa. Si penelpon memperlihatkan tombol bom yang sedang ia pegang sekarang. Kalau brojol melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia akan segera menjatuhkan tombol tersebut dan bom yang diletakkan kepada anak dan istrinya akan segera meledak. Brojol pun semakin panik. Tak lama kemudian, tim SWAT pun menelpon. Tim SWAT mengatakan bahwasanya ia tidak dapat menjinakkan bom tersebut. Namun, tim SWAT ingin berbicara dengan si penelpon, dan brojol pun mengizinkannya. Sekarang si penelpon kembali memegang kendali permainan. Pisau stainless dan pistol yang dipegang oleh brojol dan Steve diambil alih oleh si penelpon. Si penelpon mengatakan kepada tim SWAT bahwasanya ia akan menunjukkan kode dari bom tersebut asalkan tim SWAT rela mengantarkan bom tersebut ke studio. Perjanjian itu pun disetujui oleh tim SWAT dan si brojol karena mereka tidak mempunyai pilihan lain. Si penelpon pun menepati janji.
Begitu juga dengan tim SWAT yang sudah berhasil melepaskan bom yang sudah diikatkan di anak dan istrinya si brojol. Tak lama kemudian, tim SWAT pun datang mengantarkan bom tersebut. Dia hanya sendirian tanpa menggunakan senjata. Sesampainya di studio, si penelpon memaksa tim SWAT untuk memasang bom tersebut ke tubuhnya Steve. Meskipun sudah diberi peringatan oleh tim SWAT bahwasanya tempatnya sudah dikepung, namun si penelpon tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan menodongkan pistol di kepala brojol dan teman-teman yang lainnya, si penelpon memaksa tim SWAT untuk memasangkan bom tersebut di tubuhnya Steve. Alhasil, tim SWAT pun terpaksa memasangkan bom waktu tersebut. Namun siapa sangka, setelah tim SWAT memasang bom tersebut, si penelpon menembak tim SWAT dan akhirnya mati. Steve pun menjadi semakin ketakutan. Steve hanyalah sebagai karyawan baru di studio yang tidak tahu apa-apa masalah tentang brojol sebelumnya. Karena si penelpon sudah membunuh tim SWAT, brojol pun tidak terima karena si penelpon sudah melanggar aturan yang sudah ia buat. Si brojol pun melakukan perlawanan. Hingga akhirnya si penelpon menjatuhkan tombol bom yang membuat isi studio menjadi panik, tak terkecuali Steve. Namun siapa sangka, ketika tombol itu jatuh, tak satu pun terjadi ledakan di dalam studio. Tim SWAT yang tadi mati tertembak kembali bangkit, serta teman-teman yang lain yang tadi sudah dibunuh oleh si penelpon juga sudah bangun kembali dan masuk ke dalam studio. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Steve pun bingung terhadap apa yang mereka lakukan. Ternyata, ini hanyalah prank yang sudah direncanakan oleh si brojol dan teman-teman di studio. Seperti sebelumnya juga, brojol dan teman-teman di studio setiap menerima karyawan baru pasti akan melakukan prank terhadap karyawan tersebut dengan melakukan cara yang sangat ekstrim. Mereka semua tertawa, tanpa menghiraukan Steve yang sudah mati ketakutan. Steve tidak bisa menerima hal ini. Dia beranggapan bahwa hal ini bukan hanya lelucon. Dengan rasa ketakutan dan rasa kecewa, Steve pun keluar dari ruangan studio. Brojol dan teman-teman studio lainnya meminta maaf kepada Steve. Namun Steve tidak menghiraukan hal itu. Steve tetap berlari meninggalkan arah studio. Steve berlari dengan rasa takut dan kecewa. Sesampainya di tangga, Steve pun terjatuh hingga kepalanya terbentur keras dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Mary pun berlari ke arah Steve. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Mary, karena Steve ternyata sudah meninggal. Brojol pun semakin panik. Ia tidak menyangka hal ini akan berakhir seperti ini. Brojol pun akhirnya pulang. Namun sesampainya di rumah, Brojol dimarahi oleh istrinya karena istrinya sudah memperingatkan ini sebelumnya. Brojol pun sangat menyesali perbuatannya. Hingga ia tidak berani keluar rumah karena takut akan diincar oleh wartawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Namun di rumah, Brojol juga tidak mendapatkan ketenangan karena ocehan dari istrinya yang sudah memperingatkan hal ini sebelumnya. Brojol pun kembali ke studio. Namun sesampainya di studio, istrinya kembali menjemput si Brojol dengan mengatakan bahwasanya wartawan sedang mencari dan mengincarnya. Dengan rasa bersalah, Brojol pun naik ke dalam mobil yang dijemput oleh istrinya. Namun siapa sangka,
ternyata sopir dari mobil tersebut adalah Steve. Brojol pun semakin kaget. Ia tak menyangka kalau ia dikerjai oleh teman-teman studio dan istrinya sendiri. Padahal, Brojol sebelumnya berencana akan mengerjai Steve yang merupakan karyawan baru dari studionya. Tapi ternyata, Brojol sendiri yang sudah dikerjai oleh mereka. Teman-teman studio Brojol yang lainnya pun datang sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Brojol. Brojol akhirnya menyadari bahwasanya prank yang ia rencanakan ternyata berbalik ke dirinya sendiri. Jadi, kisah ini ternyata prank makan prank yang dilakukan oleh si Brojol. Sampai di sini dulu sahabat RSA. Jika masih ada kesempatan, kita akan bertemu lagi di review sinema action berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat sejahtera.